Hai semua, kembali lagi di channel Sansan. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Sekarang udah memasuki tahun 2022, selamat tahun baru semuanya. Karena kemarin-kemarin aku nggak sempat upload pas Natal dan tahun baru, jadi nggak bisa pas ngucapinnya, tapi nggak apa-apa lah ya. Jadi resolusi aku aja tahun ini, semoga bisa lebih teratur dan bisa upload video ngepasin momen-momen tertentu. Aku juga berharap channel ini bisa terus berkembang dan bisa jauh lebih baik lagi dalam hal kualitas, supaya bisa memberikan yang terbaik buat penonton channel ini. Kalau kalian apa nih resolusinya? Apapun itu semoga terlaksana tahun ini ya. Amin. Anyways, kali ini aku mau menceritakan alur film dari Bollywood lagi nih. Nah, film yang akan aku bahas kali ini berjudul Hasin Dilruba yang artinya Beautiful Beloved. Film ini mengangkat tema percintaan yang dinodai dengan perselingkuhan dan berujung pada kasus pembunuhan. Penasaran sama kisahnya? Gak usah lama-lama, kita langsung aja ke ceritanya. Film diawali dengan ledakan di sebuah rumah yang menewaskan seorang pria bernama Rishabh Saxena atau biasa dipanggil Rishu. Sang istri Rani Kashyap yang saat itu sedang memberi makan anjing-anjing liar di depan rumah langsung bergegas masuk dan melihat semuanya sudah hangus terbakar dan yang tersisa hanyalah sepotong tangan dengan tato bertuliskan namanya. Polisi yang pada saat itu sedang melakukan kampanye kebersihan di sekitar tempat tinggalnya langsung menghampiri TKP dan melakukan penyelidikan. Sejak awal, Inspektur Kishore yang menangani kasus ini sudah mencurigai Rani sebagai pelakunya. Kasusnya terus bergulir selama 2 bulan dan belum juga menemukan titik terang. Dan walaupun polisi terus mendesaknya untuk mengaku, Rani tetap pada pendiriannya bahwa dia tidak membunuh Rishu. Selama penyelidikan inilah kisah rumah tangga mereka dikulik. Hubungan mereka dimulai 6 bulan yang lalu ketika Rishu dan Rani bertemu untuk pertama kalinya melalui perjodohan. Rani yang merupakan wanita modern, berani, dan independen dengan santainya membuka pembicaraan dan menceritakan tentang dirinya yang membuat Rishu agak sedikit shock. Karena Rishu yang berasal dari kota kecil Jualapur yang merupakan seorang insinyur listrik adalah seorang yang pendiam, memiliki kepribadian yang baik, polos, sopan, dan agak cenderung culun. Melihat karakter mereka yang berbeda jauh, ibunya Rishu berubah pikiran karena menurutnya Rishu tidak akan sanggup mengimbangi karakter Rani. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena Rishu sudah benar-benar jatuh hati pada Rani. Dia mulai menunjukkan cintanya dengan mentato nama Rani di tangan kirinya dan juga mencoba membaca novel kesukaannya yaitu Kemurkaan Kasauli karya Dinesh Pandit. Nama Dinesh Pandit sering disebut di film ini karena ada banyak kutipan-kutipan dari novelnya yang disebutkan dan berkaitan dengan alur cerita film ini. Singkat cerita, mereka menikah dan tinggal bersama orang tua Rishu. Rani yang sangat modern tidak cocok dengan mertuanya yang menginginkan menantu yang bersahaja dan seperti pada umumnya bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, memasak, dan lain sebagainya. Sedangkan dia udah bangunnya siang, bikin teh aja nggak bisa. Tapi berbeda dengan ayah mertuanya, Rani bisa banget cocok karena berkat pengalamannya sebagai manajer salon kecantikan, dia bisa menyenangkan hatinya dengan memberikan treatment kecantikan gratis. Ketakutan terbesar ibunya Rishu benar adanya. Karakter mereka berdua bertolak belakang. Rishu yang cenderung kalem tidak bisa menangani Rani yang emosinya meluap-luap. Jangankan untuk melakukan malam pertama, saat ngobrol aja ujung-ujungnya malah bertengkar. Rishu yang merasa stres disarankan oleh sahabatnya agar lebih berani dan tegas kepada Rani supaya menjadi istri yang bisa melayani suami. Sedangkan Rani yang curhat ke keluarganya diminta untuk mengendalikan amarahnya dan berusaha mendekati Rishu. Keesokannya mereka sama-sama mencoba apa yang sudah disarankan, tapi malah jadi canggung dan gagal total. Bahkan malam pertama mereka pun yang terjadi setelah beberapa hari menikah juga gagal total. O que vocês fazem durante a noite? Rishu yang mengetahui Rani menceritakan detail rumah tangga mereka ke keluarganya merasa malu dan marah. Sejak saat itu hubungan mereka benar-benar berjarak dan Rani merasa Rishu menjauhinya. Lalu dia mencoba membuka pembicaraan dan Rishu mengatakan kalau dia tidak bisa menjadi sosok suami yang diinginkan Rani. Kalau kalian tahu ada istilah beta male dan alpha male, nah Rishu ini masuk kategori beta, yaitu sosok pria yang cenderung tampil sederhana, tidak menonjol dalam masyarakat, terkesan pendiam, dan tidak berminat menjadi seorang pemimpin. Sedangkan Rani menginginkan sosok laki-laki dengan kepribadian alpha, yaitu sosok pria yang cenderung dominan dalam hubungan, berkepribadian kuat, dan sosok yang mengatur segala situasi, termasuk dalam hubungan rumah tangga. Untuk menenangkan pikiran, Rani memutuskan pergi berjalan-jalan, tapi di saat itu dia melihat Rishu sedang mengobrol dengan seorang wanita di sebuah balkon. Dia langsung menghampirinya dan marah-marah karena menganggap Rishu berselingkuh. Saat pulang ke rumah, Rani langsung menelpon ibunya, dan ketika Rishu melihatnya, dia jadi salah paham dan menganggap Rani lagi-lagi mengadu ke keluarganya.
Rani yang mungkin merasa tindakannya juga salah, mencoba berbicara baik-baik dan menanyakan tentang rencana bulan madu mereka. Tapi Rishu yang sudah terlanjur emosi, menyobek tiket perjalanan mereka. Não vai ter lua de mel. Suatu hari, sepupu Rishu yang bernama Neil datang untuk menginap beberapa hari di rumah mereka. Dilihat dari perawakannya, Neil ini masuk kriteria pria idaman Rani. Mereka boleh sering curi-curi pandang dan Rani juga jadi mulai belajar membuat teh dan memasak makanan kesukaan Neil. Dia sampai rela belajar masak kari domba padahal dia sendiri vegetarian. Pelan-pelan amarah Rishu juga mulai reda dan senang dengan perubahan Rani, tanpa tahu kalau itu semua dia lakukan demi pria lain. Semakin lama Rani dan Neil semakin dekat, sampai akhirnya mereka benar-benar melewati batas. Tapi Rani akhirnya menyadari kalau Neil mendekatinya hanya untuk bersenang-senang, karena dia tiba-tiba pergi meninggalkannya tanpa pamit. Hal ini membuat Rani frustasi dan merasa tertipu. Tapi dia tetap memberanikan diri untuk memberitahu Rishu tentang perselingkuhan mereka. Rishu yang merasa syok tapi tidak tahu harus bagaimana, memilih untuk tidak menunjukkan reaksi apapun. Polisi yang mendengar cerita Rani menyindirnya dengan mengatakan cerita karangannya bagus dan bertanya apakah dia menyesal sudah berselingkuh. Tapi Rani menjawab tidak, karena dengan kejadian tersebut, dia jadi bisa melihat diri Rishu yang sebenarnya. Rishu diam-diam menghampiri Neil dan menusuknya dengan sebuah obeng. Perasaannya bercampur aduk saat itu, antara marah, kecewa, sedih, tapi juga tidak bisa membohongi dirinya kalau dia masih sangat mencintai Rani. Dia berpikir memulai hubungan dengan perlahan dan memenangkan hati Rani terlebih dulu akan lebih baik daripada menjalaninya dengan nafsu saja. Tapi tidak bagi Rani yang lebih berapi-api dalam sebuah hubungan. Rani terus mencoba meminta maaf, tapi walaupun Rishu masih sangat mencintainya, dia lebih menginginkan Rani pergi karena setiap kali melihatnya, dia akan teringat pada perselingkuhan mereka yang membuatnya merasa ingin membunuhnya. Eu te amei de todo o coração, Rani. Tanto que eu não viveria sem você. Mas agora eu não posso mais viver com você. Pada saat Rani memutuskan untuk pergi, Rishu benar-benar terlihat tidak peduli. Tapi ketika beberapa pria menggoda Rani karena mereka tahu hubungannya dengan Neil, Rishu menghampirinya untuk membantunya. Rani yang sadar betul kalau dia sudah sangat mencoreng nama Rishu dan keluarganya, memutuskan untuk tidak pergi dan bersedia menerima hukuman apapun untuk menebus dosanya. Hari-hari mereka lalui dengan suasana yang dingin dan beberapa kali Rishu mencoba mencelakai Rani seperti meletakkan sabun kertas di tangga dan membuat Rani hampir terbakar. Dinesh Padit escreveu. E daí se ele não quiser me ver agora? O coração vai bater por mim um dia. Hal ini membuat Inspektur Kishore bertanya-tanya, kenapa dia tetap mau bertahan padahal tahu kalau dia bisa aja mati di sana. Rani pun menjawab karena dia menunggu pengampunan dari Rishu. Dinesh Pandit escreveu. O amor eterno sempre será manchado com algumas gotas de sangue para protegê-lo do mal. Dan hari itu pun tiba ketika Rishu sedang bersama dengan sahabatnya di atap, Rani datang dan mencoba mengajaknya turun untuk makan malam. Seolah tidak peduli, Rishu malah membuka aibnya yang membuat sahabatnya merasa risih dan memutuskan meninggalkan mereka berdua. Melihat Rishu yang masih tidak bisa memaafkannya, Rani menyuruhnya untuk mendorongnya saja dari atap. Tapi nyatanya, dia tetap tidak bisa melakukannya. Lalu Rani mengatakan, jika memang benar-benar ingin membunuhnya, Rishu pasti sudah melakukannya dari awal. Tapi jika tidak bisa melakukannya, tolong maafkan dia. Rani terus meminta maaf dan memohon padanya agar memberikan kesempatan untuk hubungan mereka. Eu não mereço mesmo, mas ainda assim, podemos tentar de novo, só mais uma vez. Desculpa. Setelah malam itu, hubungan mereka berangsur membaik. Rani mulai rutin membuatkan teh untuk sarapan dan mereka melakukan banyak hal bersama. Dia juga akhirnya mulai bisa akrab dengan ibu mertuanya. Suatu hari ketika mereka lagi jalan-jalan, tidak sengaja bertemu dengan Neil. Dan dia mengatakan sesuatu yang menyinggung Rani dan membuat Rishu marah. Mereka tidak berhasil mengejarnya karena ban mobil mereka tersangkut ke pasir. Dan saat mereka sedang menunggu mobil diperbaiki, di momen inilah tiba-tiba malam pertama yang tidak pernah terlaksana sejak mereka menikah, akhirnya terjadi. Kemudian salah satu tetangga mereka yang tinggal berseberangan bersaksi kalau Neil datang ke rumah Rishu pada hari kejadian sekitar pukul 14.30. Lalu 15 menit kemudian Rishu pulang. Tidak berselang lama Rani keluar dari rumah dan pergi ke pasar menggunakan becak.
Si supir beca juga dimintai keterangan dan bersaksi kalau Rani berada di pasar dari jam 15.15 sampai jam 16.15, karena dialah yang mengantarkan Rani pulang pergi ke pasar. Setelah sampai di rumah sebelum masuk, Rani memberi makan anjing-anjing liar dari potongan daging yang dia beli di pasar. Lalu tiba-tiba terjadi ledakan yang menewaskan Rishu. Lalu Inspektur Kishore mendapatkan informasi baru bahwa ditemukan rekaman CCTV yang memperlihatkan seorang pria yang diduga adalah Neil keluar dari rumah Rishu melalui pintu belakang dan berenang menyusuri sungai. Ini bisa menjadi bukti yang akan memberatkan Rani sebagai tersangka. Tetapi, si inspektur juga tidak punya banyak waktu, karena dia sudah menangani kasus ini selama 2 bulan dan didesak untuk segera mengakhirinya untuk fokus pada kasus lain. Rani yang diperlihatkan rekaman itu mengatakan kalau dia tidak tahu menau soal Neil, dan dia disiksa supaya mau mengaku, tapi hasilnya tetap aja sama. Rani tetap pada pendiriannya. Kemudian dia diizinkan pulang, tapi harus kembali lagi besok untuk melakukan tes kebohongan yang merupakan langkah terakhir yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian. Sebelum tes dilakukan, Rani meminta izin ke toilet yang ternyata dimanfaatkannya untuk melukai kakinya sendiri agar dia merasakan kesakitan supaya jantungnya berdegup kencang seolah-olah dia merasa gugup untuk mengecoh hasil tes. Pertanyaan demi pertanyaan dijawab dengan tenang olehnya. Kemudian ketika ditanya tentang apa yang terjadi pada hari kejadian itu, Rani menjelaskan kalau orang tua Rishu pergi untuk menghadiri pernikahan dan Rishu pergi kerja seperti biasa. Rani juga memintanya membeli beberapa barang untuk keperluan memasak karena mereka berencana mengundang beberapa teman Rishu. Tapi Rishu yang pulang lebih awal melihat Rani sedang mengobrol dengan Neil di dalam rumah. Rani mencoba menjelaskan tapi Rishu memintanya untuk meninggalkan mereka berdua. Kemudian dia pergi ke pasar sesuai dengan apa yang diceritakan si tukang beca tadi. Kemudian setelah terjadi ledakan, dia masuk ke dalam rumah untuk mencari keberadaan Rishu dan hanya menemukan potongan tangannya. Hasil tes menunjukkan semuanya normal, tidak ada tanda-tanda kebohongan. Lalu petugas yang melakukan tes tersebut melihat Rani berjalan kesakitan. Lalu ketika dicek, mereka melihat ada paku yang menancap di sepatunya dan semakin yakin kalau Rani memanglah pelakunya dan sedang menyembunyikan sesuatu. Lalu mereka memberinya pertanyaan lain yang hanya boleh dijawab dengan ya atau tidak. Hal ini akan menjadi penentu apakah Rani bersalah sekaligus menjadi penentu apakah kasusnya akan diteruskan atau tidak. Ketika Rani ditanya apakah dia yang membunuh Rishu, dengan tenang dia menjawab tidak, dan hasil tes menunjukkan dia berbicara jujur. Kemudian pertanyaan lainnya ditanyakan, seperti apakah dia berselingkuh dengan Neil, apakah Neil yang membunuh Rishu, sampai dipertegas sekali lagi apakah dia yang membunuh Rishu, dan semuanya dijawab dengan tenang. Hasil tesnya memperlihatkan dia sekali lagi berbicara jujur, yang membuat si inspektur tidak punya pilihan lain selain menutup kasus ini. 5 tahun berlalu dan walaupun si inspektur dipindah tugaskan, dia tetap tidak bisa melupakan kasusnya Rani. Sebelum berangkat, dia melihat ada novel Dinesh Pandit yang berjudul Kemurkaan Kasauli yang sering disebut Rani pada saat interogasi. Dia merasa penasaran lalu membelinya dan membacanya saat di perjalanan. Kalimat-kalimat dalam novel itu mengingatkannya pada kisah cinta tragis antara Rani, Rishu, dan Neil. Dan inilah kejadian yang sebenarnya terjadi pada hari itu. Ketika Rishu pulang ke rumah dan menemukan Rani bersama dengan Neil, mereka sempat berdebat dan Rani memintanya untuk pergi. Tapi Neil malah menunjukkan kalau dia memiliki video mesum mereka dan melecehkan Rani dengan kata-kata, yang membuat Rishu sangat marah lalu menyerangnya. Mereka berdua berkelahi dan Rani yang melihat Rishu tidak berdaya, mencoba membantunya dengan memukul kepala Neil menggunakan kaki domba yang beku yang membuat kepalanya terbentur ke salah satu pilar dan tanpa disengaja Neil terbunuh. Rani yang panik mengatakan ingin menghubungi polisi, tapi Rishu mencoba menenangkannya dengan mengatakan bahwa itu terjadi karena kecelakaan, hal yang tidak disengaja. Rishu juga tidak mau berpisah dari Rani karena hubungan mereka baru saja membaik. Dan saking cintanya yang besar kepada Rani, Rishu mengeluarkan ide gila dengan menyusun siasat bagaimana caranya untuk menyingkirkan mayatnya Neil. Terinspirasi dari novel yang mereka baca, Rishu meniru apa yang ada di dalam novel tersebut. Dia memakaikan pakaiannya ke tubuh Neil, lalu memotong salah satu pergelangan tangannya dan menggantikannya dengan tangannya sendiri. Lalu dia akan meledakkan tubuhnya menggunakan tabung gas dan potongan tangannya sendiri, tangannya si Rishu, diletakkan agak berjauhan supaya tidak sepenuhnya hangus dan bisa menjadi alibi kalau tubuh yang terbakar adalah tubuh Rishu, terlihat dari tatonya yang bertuliskan nama Rani. O que está vendo? Não consigo. Não. Então faz o que tem que ser feito.
Faz pela gente, Rani. Faz pela gente. तेरी खुशियां हैं कर्ज मेरा पानी है हम ही निशाने हैं यहाँ छूटा हम ही Lalu mereka berpelukan dan berpisah karena Rani harus pergi untuk membuat alibi sekaligus menghancurkan barang bukti, yaitu potongan kaki domba yang dia bawa untuk dipotong menjadi potongan-potongan kecil. Setelah Rani pergi, Rishu kabur melalui pintu belakang menuju sungai dengan menggunakan jaket milik Neil. Itulah mengapa di rekaman CCTV terlihat seperti Neil yang keluar dari rumah Rishu. Di novelnya tertulis kalau si pemeran utama tenggelam di dalam sungai bersama dengan kisah cintanya, tapi tidak dengan kisah Rishu dan Rani. Rishu yang hampir tenggelam berhasil sadar dan berjuang untuk tetap hidup demi cinta sejatinya. Dan kalimat dalam novel Dinas Pandit ini sangat menggambarkan perjuangan dan pengorbanan Rishu demi cintanya. Se o amor não leva à beira da loucura, então não é amor de verdade. Só os mansos buscam refúgio em um relacionamento sem paixão. Jadi akhir ceritanya ini happy ending ya, kisah cinta yang berakhir bahagia tapi juga menyedihkan. Tindakannya memang nggak bisa dibenarkan, tapi ngelihat perjuangan dan pengorbanan Rishu tuh kayak kita tuh dibikin terenyuh gitu, terharu. Film yang bagus selain ceritanya yang menarik juga harus didukung sama akting pemainnya yang mumpuni supaya ceritanya bisa tersampaikan ke penonton. Dan film ini sukses banget menurut aku. Ditambah dengan musiknya yang melo-melo, sendu, sedih gimana gitu. Dapat banget deh. Benar-benar bisa membawa kita masuk ke dalam ceritanya. Kalau masih penasaran sama filmnya setelah nonton ini, cus langsung cari filmnya. Buat yang udah nonton, gimana menurut kalian? Sebagus menurut pendapatku kah? Komen ya. Oke, sekian alur cerita kali ini. Thank you yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Bye-bye.